Selamat Iya, malam, dan Oleng. kebetulan ini udah open cam nih, udah siap banget lah ya. Pokoknya nih ya, kan udah baca kan infonya di Instagram. Untuk Aduh, webinarnya itu akan di room yang asli, dan kalau misalkan sobat badak sekalian swipe ke kiri tuh fotonya, itu akan ada alat dan bahan yang harus sobat badak persiapkan. Kalau bisa, iya dipersiapkan aja biar bikin bareng nanti sama Bunda Santi. Kalau belum ya nggak apa-apa, diperhatiin aja, mungkin bisa rekam layar ya. Coba nih kita panggil dulu nih Bunda Santinya nih. Hai, Halo Bu. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Santi. Aduh, rada Jadi nih gelap ya ya. sobat badak sekalian ya, Bunda Santi ini hari ini yang akan membawakan workshop atau webinar untuk membuat strap mesh yang cantik. Ih, betul banget, Boleng. Terima kasih waktunya untuk Boleng. Bunda Santi, Ya, Bunda Santi bisa diterangin lagi nggak dikit Bun? Kok kayaknya nah, gelap banget ya dari bolanya? begini gimana? Begini gimana? Sekarang udah kelihatan? Kayaknya masih agak kurang terang deh. Kurang terang ya? Sebentar Iya, ya. tapi coba. Ya. Dah, udah Ya udah lumayan. kurang Ntar ya? kalau misalkan rada-rada gelap nih, bisa mungkin nanti bunda-bunda ngomong aja di chat ya, supaya nanti pas pembuatan mungkin Bunda Santi bisa agak-agak di zoom gitu ke kamera ya Bun ya. Oke, boleh. Boleh. Tarik. Oke, waktu dan tempat boleh Sekarang persilakan. gimana? Udah kelihatan? Udah oke nih Bun. Ya. Oke. Di sini kali ya. Oke, ini ditanya nih sama Kak Zumala di tanah. Ini ngapain ya? Aku nggak ngerti. Gimana? Jadi hari ini kita akan ada nih webinar atau workshop ya untuk membuat strap masker atau tali masker nih. Ya. Nah sekarang itu kan kita kan kemana-mana pakai masker, keluar pakai masker, ke tempat umum pakai masker. Nah terus Betul. kalau misalkan nih kita mau lepas masker kita buat makan atau minum supaya nggak kotor kan enaknya kita pakai strap mask tuh biar tetap ngegantung gitu. Ih, Dan betul si banget, maskernya betul itu banget. betul, dan maskernya itu tuh nggak nyentuh meja. Plus, kalau misalkan nih sobat badak ngikutin dari awal sampai akhir, pasti sobat badak udah paham banget dong caranya. Bisa dijadiin bisnis ya Bunda Santi ya. Ini bisa banget dan itu sudah terjadi pada diriku. Ih mantep deh, ntar boleh pengen pesen deh jadinya. Boleh dong. Oke Ina, cakep tuh Bun. Ah, tambah lighting lagi. Tambah lighting lagi, cakep. Ini udah terang nih. Nah, ya. Ini dia bentuknya. Tuh. Oke, untuk waktunya nanti 45 menit akan ada penjelasan dari Bunda Santi dan kita persilakan 15 menit untuk waktu tanya jawab. Oke. Terima kasih, Bang. Waktu dan tempat boleh persilakan. Iya, oke. Terima kasih ibu-ibu semua dan teman-teman yang sudah bergabung. Di sini saya mau coba mengajarkan untuk membuat tali masker seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita gunakan nanti kurang lebih akan seperti ini masker. Ini kita masukkan ke sini. Dan ke sini. Kemudian mungkin banyak juga yang udah pernah punya ya. Ini terus tinggal ditarik saja belakangnya. Nah, seperti ini tampilannya akan jadi seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai dulu untuk bahan-bahannya ya. Seperti yang kemarin saya sudah infokan, bahan-bahan itu yang pertama itu adalah tali. Nah, tali itu macam-macam. Boleh tali apa aja, asal jangan tali rafia. Karena kalau tali rafia ntar kelihatannya, aduh ini dari pasar apa dari mana gitu kan ya, kurang cantik. Ini ada tali masker, tali yang seperti ini. Ini terbuat dari karet, jadi dia rada melar. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti kulit. Sweat seperti ini.
Terus kemudian banyak lagi yang macam-macam. Tapi di sini saya coba mau buat dari yang sweat ya. Jadi ukuran tali ini kurang lebih sekitar 50 cm, nanti dibagi 2. Terus kemudian saya kemarin, stoppernya kok nggak ada ya, stopper. Yang itu ya. Ada stopper ini jadi nanti untuk di belakangnya untuk nyerut si talinya, ini stopper namanya. Terus kemudian ada kokot udang nih yang seperti ini. Nah, kurang terang ya. Nah, seperti ini kokot udang. Tuh, untuk kanan kirinya nanti. Terus kemudian ada ring kecil sekali seperti ini. Nah, ringnya ini semua ukurannya bebas disesuaikan sama nanti motek yang mau dipakai. Oke, setelah itu ada stopper karet. Stopper karetnya kayak gini. Tuh, stopper karetnya kayak gini. Dah, itu terus ada stopper kodok namanya. Stopper kodok, tapi cuma namanya aja, bentuknya kayak gini. Dia fungsinya untuk menahan si talinya itu nanti. Dan kemudian yang terakhir ada ini, apa namanya? Tali senar. Tali senar kayak gini, ukurannya 0,3 boleh, 0,4 boleh, itu kembali disesuaikan dengan besarnya motek. Nah, sekarang masuk ke moteknya. Ini motek kebetulan di sini ada banyak sekali motek-motek yang ada. Tuh boleh dilihat. Nah, motek-moteknya macam-macam. Nanti tergantung selera teman-teman semua mau pedangnya kayak gimana. Tuh kelihatan nggak? Nah, terus motek-moteknya juga boleh nanti boleh satu warna, boleh 2 warna, terus boleh dimodifikasikan dengan warna silver, warna gold. Itu udah kembali ke selera teman-teman semua. Gimana caranya supaya tali masker terlihat cantik. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Ini talinya saya pakai tali yang sweat, yang tali kulit kayak seperti sweat. Nah, ini kita masukkan ke dalam stopper yang botol ya. Kita masukkan. Ya, kita masukkan satu, terus kemudian kita tarik. Kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang satu. Oke, jadinya akan seperti ini. Tuh. Sebenarnya kalau mau simple, ini bisa dimodifikasi. Kadang-kadang ada orang yang ribut, nggak mau pakai motek-motek. Begini aja juga udah jadi. Tinggal kita kasih stopper kodokan, terus kita kasih kokot udang. Tapi kan sayang kalau seandainya kita pengen terlihat cantik, kenapa sih kita nggak buat motek-moteknya gitu kan? Nah, sekarang kita ambil ini ada Oh iya, ada pertanyaan. Kalau stopper itu dijual satuan nggak? Nah, sebenarnya cara jualnya gini mereka. Supaya kita belinya lebih murah, itu kita belinya harus banyak. Tapi ini termasuk bahan-bahannya termasuk sangat murah sekali. Jadi saya kasih bocoran untuk total yang seperti ini aja. Ini kalau boleh dibocorin modalnya, ini nggak lebih dari 15.000. 10.000 juga udah sebenarnya udah bisa bikin berapa ya. Ini modalnya nggak sampai 10.000, bahkan mungkin cuma 5.000 atau 7.500, tapi bisa kita jual sampai 30.000. Dan boleh dicek di Shopee, saya juga buka ada di Shopee juga. Ini saya jual 35.000 seperti ini. Tapi ada juga yang jual bisa sampai 76.000, 80.000. Udah, kalau itu udah selera. Oke. Terima kasih tadi Bunda siapa ya yang itu ya yang bertanya ya. Sekarang kita siapkan. Oh, ada lagi pertanyaan dari Bunda Sulistiana ya. Oh, kurang keras suaranya ya. Aduh. Oke. Sekarang gimana? Mudah-mudahan bisa lebih keras sekarang ya. Oke, ini kemudian kita coba ambil tali senarnya. Tali senarnya kurang lebih sekitar
50 cm juga. 50 cm kita gunting. Seperti ini. Nah, kemudian tadi kan kita udah masukin nih si stopper yang botol nih, yang ini nih. Nah, ini kan tadi kita udah masukkan ya ke sini. Nah, sekarang ini, yang ini kita bagi dua, kita lipat dua. Kita lipat dua, yang ini nih, yang senar. Kita lipat dua, kemudian kita masukkan kita ikat ke tali sweatnya ini. Oke, kita ikat. Kita ikat. Ikatnya boleh 3 kali supaya lebih kuat. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya setelah diikat. Oke, cukup jelas ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan si ini nih, si stopper yang karet. Stopper yang karet ini juga sangat murah. Harganya satu lusin itu, satu biji ini, satu buah ini mungkin sekitar 150 perak atau 200 perak lah. Jadi tadi berapa tuh? Tali ini aja, tali yang sweat ini satu lusinnya cuma 5.000. 5.000 satu lusin itu bisa jadi 24 karena satu meternya itu 1 meter itu kita bisa bagi 2. Jadi satu lusin bisa jadi ada 24 seperti ini. Kebayang nggak 5.000 dibagi 24 ini berapa tuh? Murah kan? Nah, ini kemudian kita masukkan si stoppernya yang tadi. Jadi ada 2 lubang. Di sini kita masukkan ke lubang yang kecil dulu. Sorry, ke yang besar. Jadi stoppernya ada 2 lubang ya. Ada lubang yang kecilnya, ada lubang yang besarnya. Kita masukkan ke lubang yang besar. Kita masukkan ke lubang yang besar. Kita masukkan ke lubang yang besar, terus kita tarik. Nah, saat kita tarik, ini akan seperti ini. Jadi, menutupi si si ikatan yang tadi. Jadi kelihatannya rapih kan kalau gini. Oh iya, ada pertanyaan dari siapa tadi itu ya? Bisa nggak untuk anak kecil? Bisa banget. Malah aku udah buat modifikasi kalau untuk anak-anak itu kita bisa pakai huruf. Kita kasih nama, terus kemudian kita beli moteknya itu yang kupu-kupu, yang kuda poni, banyak motek yang bisa kita gunakan untuk anak-anak. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita mulai merangkai. Kita mulai merangkai. Di sini saya menggunakan motek ini. Nah, motek seperti ini. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Sarah. Jadi peluang berbisnisnya Bunda, peluang bisnisnya ini sangat besar karena sampai sekarang kita masih membutuhkan masker. Jadi kita juga harus tetap tampil cantik dengan tali masker. Sepertinya ini bisnis yang masih akan berpeluang bagus sampai dengan kita berdoa semoga pandemi juga segera berlalu, tapi sekarang kayaknya kalau udah jadi kebiasaan kita cara hidup sehat itu menggunakan masker, kayaknya kita kemana-mana akan pakai terus kan. Oke, saya pakai manik-manik ini, motek-motek yang seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi ini moteknya juga bunglon ya. Jadi kalau ini nanti yang seperti ini nih jadinya. Tuh. Jadi nanti ada warna birunya, ada warna hitamnya. Nanti tergantung bunda-bunda mau memakai seperti apa. Oke, sekarang ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Siti Fatma. Bagaimana belanja? Oh, belanjanya di mana ya? Tadi kalau nggak salah. Belanjanya itu yang paling murah di Asmk.
ada toko kirana. Toko kirana itu semua yang saya gunakan di sini ada semua di sana, harganya pun murah sekali. Jadi untuk bocoran, saya belanja kemarin itu sekitar tidak sampai 900.000 ya, 800.000 sekian. Tapi saya sudah berjualan kurang lebih mungkin 100 kali masker lebih ya. Dan itu pendapatannya ya kalau dikali 30.000 aja sudah bisa dihitung berapa. Dan mote-motenya masih sangat banyak, belum habis semua. Enggak, tidak butuh modal banyak dari Adibah. Sangat apa namanya rendah sekali. Makanya tadi saya udah bilang modal itu mungkin kalau untuk semua tali ini sekitar nggak sampai 5.000 lah, nggak sampai 10.000 lah, nggak sampai 10.000, tapi kita bisa jual sampai 30.000, berarti sudah berapa tuh? Sudah berapa persen? Sudah keuntungan 300% kan? Ini kita masukkan satu, jadi akan ada dua seperti ini kan? Akan dua seperti ini. Kita masukkan 3 di kiri, 3 di kanan. Oke, kita masukkan 3 di kiri, 3 di kanan. Oh iya, nanti ada hadiah juga ya. Ada hadiah juga dari Boleng, tapi ada hadiah juga dari saya nih. Nanti saya kasih free tali masker, saya akan kirim ke alamat teman-teman sekalian. Kalau nanti coba dipandu dengan host, nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini 3 di kiri, 3 di kanan, seperti ini. Ini langsung saja kita ikat. Kita ikat. Nah, saat diikat dia akan membentuk seperti ini. Oke, kita ikat 2 kali, agak kuat ikatnya supaya apa namanya enggak seperti ini ya. Nah, oke, setelah kita ikat, ininya ikatnya ke ini nih, kita ulang lagi ikatnya, kurang keras. Oh iya, boleh Mbak Sarah, belum praktek hari ini nggak apa-apa, yang penting dilihat. Dan ini caranya simpel, mungkin begitu lihat juga kalau masih ingat pasti akan gampang sekali mengikutinya. Oke, kan seperti ini, bulat. Ini sudah diikat, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk ornamen yang berikutnya, ini talinya kita satukan. Kita satukan. Kita ambil, ini aja pakai mote masih yang sama ya. Jadi apa namanya? Nanti boleh mau digabung, mau apa namanya, dimodifikasikan dengan yang lain boleh. Nah, ini masuk seperti ini. Ini kita boleh misalnya di rumah ada juga stopper lada seperti ini. Kita masukkan stopper lada yang apa namanya, silver untuk ornamen aja supaya lebih cantik. Ini boleh stopper ladanya boleh 1, boleh 2. Intinya yang penting kita tahu dasar untuk pembuatan tali masker itu hanya tali, terus kemudian mote itu begitu kita tahu caranya bagaimana menggabungkan mote-mote ini dengan bentuk-bentuk apa, nanti setelah itu kita bisa modifikasikan sesuai dengan keinginan kita. Ada dari Mbak Sarah, mote bisa sesuai selera. Oh iya, sangat bisa. Mote itu bisa terbuat dari kalau kristal agak mahal dan kita jualnya juga agak susah kalau yang apa namanya yang mahal. Tapi di sini tuh banyak mutiara-mutiara. Kalau di dunia
keras ini disebutnya mutsin, mutiara sintetis. Jadi bukan mutiara asli. Nah, ini akan seperti ini. Udah. Nah, terus kita ulang lagi cara yang tadi. Kita ulang lagi cara yang ini. Jadi 3 masuk yang kiri, 3 masuk yang kanan. Ya. Iya, ini cantik banget. Apalagi kalau kamu yang pakai akan cantik sekali di masker itu. Kita bisa tampil cantik kan karena kita setelah begitu kita pakai masker, kayaknya kita nggak bisa, apalagi kita pakai hijab, kita nggak bisa pakai anting, nggak bisa pakai, tapi begitu kita pakai strap masker yang kita buat dari mote-mote ini, itu bisa bikin kita tambah cantik sekali. Ini yang tadi 3 di kiri, 3 di kanan. Oke, 3 di kiri, 3 di kanan sudah jadi. Nah, akan seperti ini. Oke, akan seperti bulatan-bulatan ini. Oke, sekarang kita ikat lagi. Kita ikat lagi tali senarnya. Jadi mungkin kalau di YouTube banyak tutorial untuk ini, caranya harus pakai stoperan inilah, pakai itulah. Ini saya cari yang sesimpel mungkin dengan peralatan juga yang nggak terlalu ribet dan hasilnya juga bagus. Ini bisa ditinggal. Oh bisa, kalau yang dari sekarang kan kalau mote itu kan boleh cuci ya, kalau kotor tuh bisa kita cuci. Ini juga kalau ini bahannya sweat bisa kita cuci, cuma memang harus betul-betul kering. Jadi kita keringkan di bawah matahari karena supaya apa? Supaya nggak bau. Karena kan ini kayak menyerupai kulit ya. Jadinya kalau menyerupai kulit, kalau dia keringnya nggak maksimal itu suka bau-bau nggak enak. Nah kalau ini pun karet bisa dicuci. Ini karet juga bisa dicuci. Sama juga kita jemur di bawah sinar matahari juga cepat kering. Jadi punya 2 atau 3 aja udah bisa kita pakai ganti-ganti dan bisa kita cuci. Oke, jadi yang seperti ini. Oke, yang selanjutnya ini ada masih 2 ya, masih 2 senar ini kita masukkan ke yang tadi stopper kodok. Nah, yang ini nih, yang stopper kodok ini dia ada 2 lubang. Jadi kita masukkan 2 senar ini ke lubang bawahnya. Lubang bawahnya kita masukkan. Nah, biasanya kalau tutorial yang di YouTube itu karena mungkin sudah sangat profesional ya. Kalau saya kan masih mungkin di sini juga ada teman-teman yang mungkin lebih jago ketimbang saya. Bun, mohon maaf, boleh didekatkan kameranya ya karena stopper kodokannya. Oke, ini stopper kodokannya. Nah, stopper kodokan tuh seperti ini. Jadi yang nanti ada lubangnya 1 ini tadi saya sudah masukkan ke sini, terus kita tarik, setelah kita tarik ini kita ikat lagi. Stopper kodokan tuh gunanya apa sih? Stopper kodokan itu sebenarnya gunanya untuk ngumpetin si tali ini yang kita mau ikat tuh. Kita ikat 1 kali. 2 kali. Dah. Seperti ini kan? Nah, setelah ini baru kita gunting. Kita gunting. Kalau bisa guntingnya ngepas banget sama stopper kodokannya itu ya. Nah, masih begini kan bentuknya. Terus kita rapetin. Nggak perlu pakai tang, nggak perlu pakai apa. Kita jepit begini aja dia udah. Stopper botol itu, kalau stopper botol, karet, kotak, itu apa bedanya? Oke, nih stopper botol itu yang ini. Untuk untuk dia kita pasangkan di sini. Jadi disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Ukuran kepala kita berapa nih? Kalau seandainya besar kan mungkin bisa sampai sini. Tapi kalau misalnya ukuran kepala kita kecil ya bisa sampai di ujung sini.
Terus tadi apa namanya, bedanya stopper karet. Kalau stopper karet sebenarnya ini nih, yang bulat. Stopper karet ini sebenarnya gunanya apa sih? Jadi banyak jenis stopper. Ini stopper ini sebenarnya cuman berfungsi untuk menutupi si apa namanya, si tali yang tadi kita sudah ikat di sini. Jadi supaya nggak kelihatan berantakan, kita kasihlah stopper si apa namanya, si karet ini. Ini bentuknya ada hati, ada bentuk per, ada bentuk macam-macam. Tapi saya lebih nyaman pakai yang ini, yang bentuknya karet gini, karena gampang, elastis. Mau akhirnya kita kadang-kadang suka kegedean ya, bikin apa namanya, simpulnya itu. Tapi kalau pakai stopper karet ini, dia mau sebesar apapun dia bisa masuk slep dan rapi hasilnya gitu. Oke. Nah, yang stopper kodokan ini sayang tadi, yang stopper kodokan yang untuk apa namanya, ujungnya. Kalau Bunda misalnya gunting ini nggak rapi nih, tuh ada sisa-sisanya, ya kan, ini kan kelihatannya juga nggak enak ya, ada tali seperti ini. Mana bisa dikorek ya, bisa dikorek atau kita ambil gunting yang kecil untuk motong si tali, apa sih, sisa ini, sisa senar. Bunda nanti dikasih tahu nama-nama bahannya ya. Iya, nanti kita info ya, nama-nama bahannya, nama tokonya. Di online juga lumayan udah banyak sekarang. Nah, setelah itu, setelah stopper kodokan terpasang, kita pasang ringnya. Kita pasang ringnya. Ringnya juga pakai tangan aja dia udah bisa. Tinggal masukkan ring di sini. Bunda? Kalau di IG nanti aku tahu. Oh iya, boleh. Nanti IG-nya aku kasih tahu ya. Ya, kalau stopnya gitu. Nah, ini stop ininya, apa namanya, kokot udangnya. Kokot udangnya di sini nih. Nah, jadi ini kita masukkan kokot udangnya sama si tadi apa namanya ini, ring. Ringnya boleh yang tipis. Nah, cuma ring ini kebanyakan kalau yang tipis memang rada apa namanya, gampang lepas. Jadi teman-teman boleh beli yang tebal. Kalau ada yang tipis gimana? Karena kalau yang tipis kan harganya memang murah. Kita ada tekniknya. Kalau biasanya kan ketemu ring itu begini ya, begini. Nah, kalau begini itu kadang-kadang suka cepat lepas. Jadi kita lebihkan ininya agak lebih. Jadi dia ketemunya nggak begini tapi begini. Nah, setelah itu kita boleh pakai tang untuk kencangin si ininya, ringnya. Bunda, setiap Zoom ini durasinya berapa jam ya? Ini Zoom-nya kalau nggak salah waktunya 45 menit sayang. Jadi nanti ada 45 menit untuk prakteknya, 15 menit untuk pertanyaannya. Jadi kalau siang bisa selalu ikut Zoom. Iya boleh, nanti minta apa namanya, jadwal lagi ya kalau misalnya memang kurang jelas. Oke, jadi seperti ini. Tuh, ini baru satu sisi ya. Tuh. Ini masang ringnya nggak pakai tang ya, Bun? Pasang ring sebenarnya tang itu sih boleh aja. Tadi saya udah ini. Jadi kalau ring itu kan biasanya dia ketemunya begini ya. Begini kan, ujung sama ujung harus pas begini. Tapi kita siasatin kalau ring kita nggak terlalu tebal, jadi begini, biar kita lewatin, baru kita cepit pakai tang. Jadi akan seperti ini. Mas Santi, kalau panjang butanya itu ada ukuran SMK nggak? Nah, kalau ukuran itu enggak sebenarnya, kurang lebih sih hampir sama. Cuma yang ininya aja nih, yang tali ini karena akan ada di kepala kita nih. Nah, ini yang ini. Tapi ini 50 cm kayaknya ukuran sudah standar kepala kita orang Indonesia. Maksudnya enggak apa namanya, dengan 50 cm dibagi dua nih jadi 25. Ini sudah bisa kok. Oke, kita lanjutkan bikinnya dulu. Ada pertanyaan lagi? Untuk anak panjang ukuran butanya? Kalau untuk anak, aduh kebetulan contoh untuk anak apa namanya nggak ada ya. Saya juga udah banyak banget bikin untuk anak tuh, saya terima orderan jadi pakai nama kayak gitu. Terus mote-motenya kita bisa beli mote-mote binatang, mote-mote buah. Jadi kalau untuk anak sebenarnya hampir sama ukurannya.
cuma ukuran ininya mungkin kita bisa lebih kecilkan. Kalau untuk kita orang dewasa kan 50 dibagi 2 sekitar 25 cm nih, segini 25 cm sampai 30 pun boleh. 25 cm sampai 30. Kalau untuk anak sih ini sekitar 40. Jadi 20 juga cukup karena kan anak kepalanya masih belum sebesar kita ya. Nah, tapi kalau untuk ininya, untuk si sambungannya ini hampir sama karena kan yang ditarik dari mulai sini sampai si ininya kan, si ini maskernya kan. Nah, kalau untuk ukuran ininya sama. Ukuran ini tuh, ukuran yang tadi kita udah buat, ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 cm lah. Jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang akhirnya nanti dia kendor. Dia nggak bisa duduk seperti ini gitu. Oke. Sangat menginspirasi. Aduh, terima kasih. Iya, semoga bisa dipraktekin dan bisa jadi ladang usaha ya, Bunda. Karena ini terus terang saya pun belum lama untuk mencoba membuat tali masker ini, dan setelah saya buat, saya posting cuma lewat status WA, banyak yang pesan. Malah ada teman lama yang dari Aceh itu, Ibu Persit itu malah minta satu seperti ini, minta webinar, yang kedua minta dikirim ke sana sampai jumlahnya hampir 50. Dari mulai tali biasanya saya juga buat yang seperti ini strap cuma ini aja ya, cuma konektor. Cuma sekarang konektor agak kurang diminati karena agak ribet. Kalau kita mau makan kita harus copot lagi. Kalau ini kan saat kita mau makan kita tinggal turunin. Nah, itu nggak akan lari kemana-mana. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan juga pun kadang ada seminar buat scan markers tapi berbayar. Aduh, alhamdulillah di sini kita dapat gratisan. Terima kasih juga nih buat penyelenggara yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan buat kita belajar secara gratis ya. Oke, kita mulai lagi untuk buat yang satu lagi. Ini karena baru jadi satu. Siapkan lagi tadi tali tali. Jadi bunda-bunda boleh bikin tali ini agak panjang karena apa? Kalau begitu kita kita potongnya pendek, di tengah-tengah begitu kita mau menyelesaikan, ternyata udah sampai sini. Nah, kita harus ulang lagi kan? Jadi sebaiknya kita kita maksimalkan ya, nggak perlu panjang-panjang banget juga. Jadi kan tadi kalau ini kan sekitar 10 cm ya, 10 cm. Nah, kita spare deh sekitar 50 cm gitu, kita bagi dua sama kayak talinya. Karena apa? Supaya pas kita ngiket-ngiketnya itu kita lebih leluasa. Kalau seandainya talinya pendek, kayaknya kita pas ngiket ujung-ujungnya itu kita agak kurang panjang nanti. Nah, seperti ini, kita gunting lagi ya, kita ulang lagi nih. Otomatis kan kalau caranya yang sebelah kayak gini, yang sebelah sama aja ya, Bun. Nah, ini kita mengulang lagi nih cara yang ini nih. Oke, ini kan masih ada tali tadi ya, yang satu udah selesai, ini sekarang yang di sini. Ini betul-betul kita tidak menggunakan seperti yang mungkin orang-orang yang profesional sudah di bidangnya menggunakan begitu mau dimasukin stopper kodok harus ada lagi biji lada seperti ini yang kecil-kecil. Nah, saya enggak, karena lama-lama kita akan menemukan cara yang praktis dan tidak menggunakan banyak bahan-bahan gitu. Jadi udah kita sendiri. Udah sampai itu awalnya bikin banyak dulu atau jual atau gini. Nah, jadi awalnya itu saya mau bikin buat pakai sendiri. Nah, buat pakai sendiri, jadi lamanya itu di mana, Ibu-ibu? Lamanya itu begitu saya selesai bikin, kok cantik banget ya? Kok bisa sih bikin kayak gini? Kok bisa sih? Nah, akhirnya saya lamanya itu karena saya lama memandang-mandang, ternyata kok saya bisa gitu ya. Aduh, ini kan kalau beli, dulu saya ini ada model kayak gimana saya beli, ada model kayak gimana saya beli. Begitu saya pikir, orang ada contohnya kok, kenapa jadi susah ini ya? Akhirnya saya coba belanja, cuma awal itu saya belanja nggak lebih dari 100.000. Cuma 87.000 saya beli mote-mote sesuka hati saya, terus saya beli
apa namanya, mote-mote yang perak-perak seperti ini nih, yang lada. Terus kemudian saya lihat apa namanya, lihat-lihat di YouTube apa aja sih? Oh, ada stopper kodokan, oh ada kokot udang, ada apa namanya, ada per. Saya awalnya cuma bikin konektor. Konektornya juga masih bikin yang simple, yang kayak gini. Cuman yang satu, terus dimasukin, terus udah gitu. Jadi saya belum ada berkreasi apa-apa. Cuma di situ kita jadi tertantang gimana sih cara memadu-madankan warna supaya cantik. Terus kalau kita suka batu, batunya warna apa sih, dikombinasikan dengan motif warna apa sih gitu kan. Jadi itu lama-lama akan keluar sendiri. Dan ibu-ibu, ini untuk informasi, ini bisa jadi self healing juga. Saat kita lelah seharian ngurus rumah tangga, misalnya si kecil ini apa segala macam, saat waktunya sudah ada, kita fokus ini betul-betul bisa membuat self healing, kita bisa nyaman, kita berlatih fokus supaya semoga juga dengan latihan ini juga kita bisa nggak pikun ya lama-lama, karena kan itu juga salah satu terapi juga. Ya, motif ini inspirasi dari motifnya, saya nggak ada inspirasi, saya coba sendiri semuanya. Oh, ini kalau bulat kayaknya jadi begini deh. Oh, ini kalau begini. Saya awalnya nggak pernah pakai 2 senar gini. Saya pakai 1 senar yang tadi saya bilang yang ini nih. Saya cuma pakai 1 senar aja, tapi kok saya bilang saya bosen deh. Saya coba mau lihat yang bentuk yang lain. Terus saya modifikasikan sendiri aja. Semuanya saya coba sendiri. Paling referensi saya coba lihat di YouTube. Oh iya ya. Niatnya yang terutama niatnya Mbak Elsia, Mbak Elis ya. Terutama niatnya betul sekali. Saat kita punya niat untuk lumayan nih bisa buat masukan, akhirnya sekarang saya jadikan ini ya alhamdulillah bisa jadi ladang usaha. Karena lumayan ternyata, kayak kemarin ada pesanan 5, dan kita juga bisa kalau seandainya ada orang mau pesanan, oh buat souvenir itu dong, mau bikin buat souvenir nikahan gitu, itu bisa. Jadi karena memang relatif murah, bahkan mungkin kalau yang simple seperti ini itu sebenarnya resolusi yang seperti ini kan bisa sekitar 20 sampai 25.000. Ya kan? Oke, ini kita lanjut lagi yang tadi ya. Kita ikat seperti ini, kita ikat ya. Seperti ini kita ikat. Nah, kita masuk lagi ke stopper yang karet. Stopper yang karet. Ini stopper karetnya. Masukkan sini. Stopper karet, ingat ya, stopper karet itu ada lubang, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, kalau untuk menutupi simpul tadi, kita masuk ke yang besar dulu. Kurang terang ya kayaknya deh. Nah, ini apa namanya yang besar nih. Yang besar dulu kita masukkan. Nah, yang kecil ada di ujung. Jadi kalau tali senar ini masuk ke yang kecil bisa. Terus tuh. Oke. Nah, tutup lagi kan. Ini buat menutupi yang jelek-jelek tuh. Setelah tadi kan kita bikin simpul kan jadi nggak rapi kan, tapi setelah kita tutup sama stopper karet ini kan jadi rapi. Oke, selanjutnya kita masukkan, ingat rumusnya 3-3. Kanan 3, kiri 3. Kanan 3. Ya, 3. Ini sudah di kanan 3. Di kiri 3. Pertanyaan lagi? Nah, oke, sudah 3. Terus kemudian kita ikat. Lihat dong packingnya buat customer-nya gimana. Oke, nanti saya kasih lihat ya. Oke, ini jangan lupa diikat yang kuat. Nah,
Kalau sudah diikat yang kuat ya tangan untuk bulat seperti ini. Oke, yang tadi mau tahu packagingnya kan? Jadi packagingnya, saya karena masih baru dan belum profesional seperti pembuat craft yang lain, jadi cuma saya pakai packagingnya yang simple seperti ini. Ini tile, ini terbuat dari tile, warna bisa ditentukan sesuai hati. Kita buat motif-motif yang besar atau kita buat untuk anak yang ada namanya itu kan akan lebih besar kan. Saya pakai yang ukuran besar ini 8x8. Nah, ini 8x8. Tapi kalau yang kecil kayak misalnya ini aja nih, konektor master aja, saya bisa pakai yang ini. Ini 5x7. Dan ini harganya sangat murah. Ini harganya, ini tuh harganya 50 piece itu, harganya nggak sampai 50.000, cuma 34.000 saja. Jadi satunya sekitar berapa ya? Kalau 50, ada 1.000 rupiah ya, nggak sampai 1.000 rupiah ya. Nggak sampai 1.000 rupiah, ibu-ibu ini packagingnya. Kita juga nama atau apa, tapi ini juga orang begitu terima, aduh cantik banget. Nanti kita praktekkan. Setelah ini kita masukkan ke dalam packaging ya setelah selesai. Oke, kembali ke yang tadi. Kita udah masukkan 3-3. Terus kemudian kita satukan, benangnya kita satukan, kita masukkan motif tadi. Benangnya kita satukan ya supaya dia jadi satu, jadi nggak mencar. Tuh. Ini. Terus saya pakai tadi apa namanya? Manik-manik apa motif-motif lada silver. Ini ukurannya 0,2 mili. Nanti terserah kalau seandainya memang sudah apa namanya ibu-ibu atau adik-adik semua belanja ke toko itu, wah bisa belanja sesuka hati, mau padu padan warnanya apa, mau ini kita sebut sebagai spacer. Kalau kita cari spacer itu berarti pembatas antara motif-motif itu sebutannya spacer. Jadi dikasih space di apa namanya dikasih pembatas motif yang lain. Biasanya bentuknya bisa bulat seperti ini, bulat seperti ini, ada yang modelnya macam-macam ya. Ada yang bunga mawar seperti ini. Macam-macam, nanti kita kasih lihat satu-satu. Dan terus kita masukkan lagi satu motif lagi untuk aksen di tengahnya saja supaya nggak terlalu bulat-bulat banget gitu kan, jadi ada aksen seperti ini. Ini karena saya pakai semi ini ya, motif yang ada kayak bunglon. Jadi warnanya ada kayak rada birunya, ada hitamnya, ada silvernya. Ini murah dan cantik. Apa sih sebutannya? Kristal ceko. Nah, kristal ceko. Kalau cari itu namanya kristal ceko. Oke, tadi sudah itu kita masukkan lagi 3 di kanan, 3 di kiri untuk mengulang si bulatan yang pertama itu. 3 kanan, 3 kiri. Jadi manfaatnya banyak sekali ya, ibu-ibu, ini untuk selain kita bisa mencari apa namanya pendapatan di kita membuat tali masker ini juga self healing. Saya rasa ini self healing. Jadi saat kita sudah membuat ini dan kita melihat hasilnya cantik, ini kita lebih fokus, kita belajar apa namanya? Belajar kreativitas kita juga jadi muncul. Dan dari literatur yang saya baca, kalau kita sering melakukan hal-hal apa namanya detail seperti ini, kita akan bisa menunda kepikunan kita. Kalau saat kita sudah masuk di usia 50-an, kadang kita suka lupa, di mana ya, di mana ya. Nah, kita latih dengan cara ini. Nah, oh iya betul, bisa bikin tasbih juga.
Bisa bikin seperti ini juga nanti, bros. Ini saya buat sendiri juga. Nanti apa namanya kalau ada sesi lagi mungkin saya bisa ajarkan bagaimana cara membuat bros dari sini. Memang bisa macam-macam, bisa gelang. Nanti setelah ini bisa, bisa macam-macam. Oke, ini sudah seperti ini. Kita apa namanya masukkan lagi stopper kodok kan? Namanya lucu, stopper kodok. Mungkin padahal bentuknya nggak kodok-kodok amat gitu ya. Tuh, iya alhamdulillah. Allah kasih ini nih. Tuh. Kodok-kodokan kita masukkan. Ada lagi inspiratif, alhamdulillah. Semoga menginspirasi banyak orang karena memang bukan cuma apa namanya? Bukan cuma iseng, tapi kita juga bisa cari rezeki di sini. Meringankan beban suami tentunya. Nah, sudah kita masukkan stopper kodokannya. Kemudian langsung kita ikat. Sebenarnya ada teknik mungkin yang lebih profesional, dikasih lada, apa namanya, manik lada yang kecil, terus di apa namanya, dibuat digepengin lagi, terus apa namanya, baru ditutup kodokannya. Kalau saya enggak, supaya lebih simpel dan enggak banyak apa namanya materialnya, ini saya ikat, kemudian tinggal saya gunting ininya. Kita gunting. Nah, kita gunting, kita satukan. Ya, ada pertanyaan lagi. Kemudian kita pasangkan si ringnya. Kita pasangkan ringnya, ingat ring yang tadi ya, boleh pakai tangan aja sebenarnya kalau bisa. Ini, kemudian kita masukkan ke ada lubang lagi. Di stopper kodokan itu ada 2 lubang. Satu lubang di bawah buat masukkan si senarnya, kemudian yang satu lagi kita masukkan untuk ringnya. Oke, kita jepit aja dia pakai tangan. Jepit pakai tangan aja nggak masalah. Ini kebetulan yang saya sedang pakai ini ringnya nggak terlalu tebal, tipis. Nah, ingat tadi kalau sama ring yang normal itu kan akan ketemu begini. Ya, kalau ring yang kita pakai normal kan kalau yang tebal dia akan ketemu gini. Tapi ini dilebihkan supaya jadi jatuhnya agak lebih tinggi nih. Nah, kalau udah lebih baru kita pakai tang untuk sorry belum dimasukin ininya. Belum masuk si kokot udangnya ya. Kita buka lagi ringnya. Buka ringnya juga gampang, pakai gunting kecil boleh, pakai tangan boleh. Nih, kita masukkan. Kita kunci ringnya. Nah, tuh. Kita kunci. Sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini kan. Tuh, jadi kalau kita fokus aja, katakan satu hari kita ambil waktu apa namanya, pagi 1 jam, siang 1 jam, malam kita bisa 2 jam, misalnya total 4 jam aja, kita bisa bikin kurang lebih 10-15 tali masker. Iya, cantik kan? Alhamdulillah tuh hasilnya. Tuh yang tadi kita buat. Ini salah seperti contoh yang tadi saya pakai untuk masker ini juga. Tuh. Ini sudah jadi. Okay. Bolehnya belum muncul ya? Tuh. Jadi seperti ini. Nah, jadi aplikasi apa namanya pembuatan ini yang tadi apa namanya? Yang tadi 2 senar itu bisa juga yang seperti ini.
Tuh, Wih, bisa seperti ini. keren banget Bunda. Ya, keren dong. Keren dan menghasilkan loh boleh. Boleh suka. Iya, tuh. Ini kalau kita padu-padankan, ini ada apa namanya si kristal Ceko itu. Namanya kristal tapi bukan kristal, ini apa namanya sintetisnya, tapi udah cantik sekali. Terus digabungkan dengan kristal Ceko yang silver. Ini kalau tadi rumus kita bikin yang 3-3, kalau ini enggak, ini semaunya aja. Dibuat 10 cm, terus kemudian kita ikat, kita kasih ke perkodokan, kita kasih per. Nah, ini model apa namanya kokot udang yang lain nih, yang plastik seperti ini, gitu. Ih, lucu banget. Iya. Iya, boleh bikin dong. Tuh, ada yang warna pink. Jadi kalau mau bikin warna pink, terus kita bisa kombinasikan seperti ini juga. Kalau hitam putih, kita punya hitam putih. Ini nggak pakai stopper, karet, tapi ini saya pakai apa namanya rose. Nah, bisa dilihat ini rose. Ini ada yang apa namanya ada ukurannya juga. Dijual ini pakai ininya yang karet. Ini murah banget. Yang karet ini per 5 meter itu cuma 9.000. 9.000. Jadi kalau jadi banyak ya. Bisa jadi banyak banget. Makanya ini apa namanya bisnis yang modalnya tuh murah meriah, tapi kalau kita sudah bisa merangkai ini dengan cantik, ini bisa berharga dan orang lihatnya juga kan kalau kita pakai masker kayak gini cantik. Jadi kalau kita pakai baju, kita pakai apa namanya. Terus kalau seandainya memang kita nggak berhijab juga, ini bisa jadi kalung masker aja begini. Tuh. Iya benar. Jadi nggak perlu. Jadi buat apa namanya cowok-cowok, kadang-kadang kan cowok-cowok juga nggak mau supaya si maskernya nggak kemana-mana. Oh ya, untuk nentuin harganya ya. Jadi kalau tadi kan untuk bahan-bahannya ini kan kalau cuma sekedar mote-mote dan ini mote itu satu rangkaian itu yang dia jual biasanya kalau di toko-toko itu jualnya udah bentuk kalung. Bentuk kalung itu sekitar 1 meter. Jadi 1 meter itu ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 8.000, ada yang 9.000, tergantung apa. Tapi kalau mutiara sintetis nih kayak gini, ini cuma 5.000. 5.000, terus kemudian ini talinya itu tadi saya udah bilang 9.000 per 5 meter. Terus apa namanya si stopper si kodokan ini, aduh 5.000 aja udah dapat banyak deh. 5.000 bisa dapat 50 biji. Terus ring itu juga murah banget. Mungkin sekitar 5.000-an juga lah dapat berapa puluh biji, dan kokot udang ini ada yang 12.502. Kalau kita beli banyak satu lusin itu paling ada yang jual 8.000. Jadi kalau 8.000 itu satu lusin itu bisa dipakai jadi 6 ya. Nah, itu ya harganya ya kurang lebih modalnya segini itu ya nggak sampai 10.000. Tapi kita bisa jual 25.000, 30.000, 35.000 tergantung kita lihat pasarnya gimana. Habis ini kuis kata Boy. Oh iya, boleh kita kuis ya. Oke, habis ini kita mau kuis nih ya, Bunda Santi. Jadi nanti untuk rules-nya, Boleng bakalan kasih pertanyaan dan nanti bakalan dikonfirmasi jawabannya sama Bunda Santi ya. Oke, baik ya. Oke. Oke, nih ya, udah pada siap belum sini mau kuis? Siap. Caranya nanti gampang banget ya buat kuis ya. Oke, caranya gampang banget nih buat kuis. Yang pertama syaratnya itu harus on cam dari awal. Dan yang kedua itu raise hand. Jadi sebelum raise hand pun udah harus on cam pokoknya. Jadi dari sekarang nih ya, Boleng udah peringatin nih ya. Ini semua harus on cam ya, nggak ada yang curang-curang nih. Boleng bisa lihat semua nih ya. Jadi Boleng nggak bakalan mulai nih kalau misalkan yang on cam masih dikit nih. On cam ya. Oke. Ada hadiah juga dari aku loh, Boleng. Iya, hadiah apa tuh, Bu?
Nanti boleh yang buat kuisnya aku kasih hadiah deh 3 tali master dari aku. Wow, kalau gitu sih boleh pengen ikutan juga. Ya. Nih aku kasih yang ini black. Ini, Wih, nih dapatkan bagus hadiahnya banget. ini. Terus dapatkan hadiah ini juga. Satu Oke. lagi yang mana ya? Satu lagi yang mana yang ini? Yang mana? Yang Mana kita tuh kasih satu ini ya. lagi tuh, Bun? Nah, ini nih yang warnanya ngejreng orange. Wow, bagus banget kalau dipakai boleh. Tapi buat bunda-bunda aja sekalian ya. Buat Ya. bunda dan ayah nih ya. Oke. Dan kakak-kakak semua nih. Oke lah, udah siap belum nih? Jangan angkat tangan dulu. Boleh belum kasih pertanyaan? Oke, nih ya. Yang baru pada join nih ya. Kita mau ada kuis. Syaratnya harus on cam dulu ya. Ntar boleh kasih pertanyaan baru pada resen. Untuk pertanyaan pertama, boleh bakalan pilih orang keempat yang resen. Oke, jadi udah untung-untungan ya, dan tidak ada iri-irian. Pokoknya boleh anti ribut. Oke, boleh masuk ya ke pertanyaan pertama. Tadi kan Bunda Santi udah sebutin ya, harga tali suet 1 lusin. Nah, berapa harga tali suet 1 lusin? 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Oke, udah ketemu nih, udah dapet. Ada Kak Gianti di sini. Halo, boleh unmute. Halo, Kak Gianti. Berapa nih harganya? 10.000. 10.000. Kalau tadi boleh catat sih kayaknya nih. Tapi kita tanya dulu nih ke Bunda Santi. Bener gak sih harga dari 1 lusin tali sweat itu 10.000 rupiah? Bukan, salah. Lebih murah lagi. Salah. Oke, boleh bakal turun lagi. Salah, jawabannya bukan itu ya Kak Gianti ya. Mohon Ya, maaf. bukan. Belum boleh ngitung. Jangan angkat tangan dulu bunda-bunda. Oke ya, boleh bakalan hitung ya. Pertanyaannya masih sama. Berapa harga tali suet 1 lusin? 3, 2, 1. Boleh bakalan tetap pilih orang keempat ya. Oke, ini sudah ada nih Kak Suyenki. Halo. Halo, Oke, berapa nih harga tali suet 1 lusin? 1 lusinnya harga 50.000. 50.000 ya. 10.000 itu lebih murah ya. Betul nggak nih? Salah, masih belum betul, Boleng. Belum betul. Sayang sekali Kak Suyenki ya. Oke, nggak usah diturunin tangannya ya. Mungkin Kak Suyenki boleh turun. Boleh bakalan lihat lagi nih. Oke, untuk orang keempatnya ini ada siapa nih? Ada Kak Sarah Mazuin. Siap. Nah, Halo, oh iya. berapa harga tali suet 1 lusin? 1 lusin 5.000 tadi aku catat. 1 lusin itu isinya 12 bisa jadi 24. Wah, ini baru Kak Sarah Soalnya nih, 5 mantep dari nih. awal. Hebat. Kak Sarah. Terima kasih. Bener ya? Bener kan ya? Benar. Bener ya? Oke. Benar. Kak Sarah Mazuin, boleh tolong Ya. kirimin nama, nomor handphone, terus mau OVO atau GoPay. Nanti untuk hadiah dari Bunda Santi, kita bakal hubungin via WhatsApp ya, dari nomor yang Kak Siap. Sarah kasih. Ya, dapat juga tali masternya buat Kakak Sarah. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Oke, tuh kan. Pertanyaan selanjutnya, diturunin dulu tangannya, pegel. Boleh capek liatnya.
Tanggal 24. Boleh 24 ya, tapi bulan 10. Oke, boleh Ya. akan pilih orang ke-10 yang resen. Kalau nggak nyampe ya udah ulang lagi berarti. Belum, pertanyaannya belum, jangan resen dulu. Oke, udah siap ya. Pertanyaan kedua, perhatikan baik-baik. Ingat ya, rulesnya masih sama, harus on cam sebelum raise hand. Yang tadi salah masih boleh dapat kesempatan lagi ya. Oke, nih ya, pertanyaan kedua. Di mana toko yang paling murah untuk membeli alat dan bahan membuat strap mask? 3, 2, 1, resen. Ayo, pokoknya kalau nggak nyampe boleh nggak mau stop aja kuisnya kalau sepi. Ih, baru 8, pokoknya boleh nggak mau. Semuanya tuh pengen jadi terakhir nih feeling bolengnya. Pada curang, pokoknya yang tadi salah nih, yang tadi salah masih bisa ikutan lagi. Ayo, di mana? Ayo, tadi boleh aja nyatet. Oke, udah dapet ya. Atas nama Kak Elis Susani. Halo Kak Elis. Kak Elis, boleh di-unmute. Halo, pertanyaannya adalah di mana toko paling murah untuk membeli alat dan bahan pembuat strap mask? Tadi udah disebutin sama Bunda Santi. Ayo, di mana? Toko Amelia kayaknya. Toko Amelia. Apakah betul, Bun? Aduh, Bunda Santi kayaknya koneksinya lagi terganggu ya. Ya udah deh, boleh aja yang bantuin jawab ya. Mohon maaf Kak Elis, jawabannya belum tepat. Boleh diturunin lagi ya tangannya. Oke ya, boleh bakalan pilih orang ketiga. Hop, hop, hop. Ada Kak Nurpitasari. Kak Nurpitasari. Kak Nurpitasari, tadi nih di mana toko yang paling murah untuk membeli alat dan bahan? Tadi udah disebutin sama Bunda Santi. Ayo di mana? Kak Nurpita. Iya, nama toko sama nama tokonya di mana? Toko Abiba. Apakah betul jawabannya Bunda Santi? Bukan toko Hadibah, sayang. Bukan. Bukan. Tadi udah disebutin. Ayo turunin semua, turunin semua, turunin semua. Turunin semua. Pokoknya boleh ngitung lagi ya. Boleh bakalan pilih orang pertama ya. Sekarang orang pertama nih, jadi harus cepet-cepetan. Kak Ilmi bisa turun dulu nggak? Nah, oke. Ayo. Pertanyaannya masih sama ya. Di mana toko paling murah untuk membeli alat dan bahan ya? Oke, boleh ngitung. 3, 2, 1. Raisen. Oke, ini ada Vina. Vina, atas nama Kak Vina, hai. Hai, Di mana toko paling murah? di Shopee toko Kirana? Mantap. Coba Bunda, bener nggak jawabannya nih? Kayaknya tempatnya salah deh. Tempatnya salah. Tempatnya salah Ya, gagal ya. Tapi, ya. Karena Bunda Santi belinya bukan di situ. Karena Bunda Santi langsung datang. Kalau Isapi juga ada. Iya. Tapi ini terbalik malah kayaknya. Iya, kurang tepat. Hampir Iya, tepat. kurang tepat ya. Kurang tepat, sayang sekali ya. Sedikit lagi. Oke, yuk. Turun lagi tangannya, boleh bakal ganti pertanyaannya deh. Kayaknya susah banget nih. Nggak boleh jawab dari chat ya. Nggak boleh jawab dari chat. Kalau nggak on cam sama jawab dari chat, boleh nggak bakalan baca, nggak bakalan anggap. Betul. Pokoknya tadi boleh udah jelasin rules
Sabar, Boleng, sabar. Iya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh sampai istighfar ini ya, jangan sampai boleh zikir ya. Oke, yuk. Pertanyaan kedua ya. Ini paling gampang nih. Berapa kisaran modal satu strap mesh yang tadi ditunjukkan oleh Bunda Santi? Boleh bakal pilih orang pertama yang angkat tangan. 3. Turun dulu. Turun dulu. Turun. Boleh belum selesai ngitung. 3, 2, 1, reset. Oke ya. Kak Siti Fatma, boleh unmute. Berapa kisaran modal satu strap mesh yang tadi ditunjukkan oleh Bunda Santi? Kisaran modal satu strap mesh itu kisaran 5.000. Kisaran tuh berarti ada range ya Kak. 5.000 sampai berapa tuh paling mahal? Ada range ya, betul. 5.000 sampai 8.000. 5.000 sampai 8.000. Apakah betul jawabannya Bunda? Kurang tepat sih sebenarnya. Terus hampir ya, jadi gagal ya. Aduh ini gimana sih? Nggak ada yang perhatiin nih. Gimana boleh? Gimana? Jadinya Bunda, ini kita kasih apa? Kita cari yang lain nih. Soalnya jawabannya kurang tepat. Dari aku dapat masker. Dari aku dapat masker. Itu ya. Dari situ hadiahnya boleh. Kisaran 5.000 sampai 10.000. Enggak, udah gagal ya. Tapi kan enggak, udah gagal. Kalau udah gagal nggak boleh lagi. Ntar dulu kasih yang lain. Sampai 10.000. Nggak bisa Kak Siti Fatma. Kak Siti Fatma tadi udah salah. Oh ya. Oke, yang lain. Oke, di sini ada Kak. Ya udah deh, hitung lagi deh, boleh deh. Ya. 1, 2, 3. Lastri, berapa kisaran harganya? 5 sampai 10.000. 5 sampai 10.000. Apakah betul jawabannya Bunda Santi? Ya, betul. Yeay, selamat Kak Lastri. Jangan lupa kasih nama, nomor handphone, terus mau ditransfer OVO atau GoPay ya. Nanti juga akan ada hadiah tambahan dari Bunda Santi. Terima kasih Boleng dan Bunda Santi. Sama-sama Kak Astri. Alhamdulillah udah 2 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi ya. Ini lama-lama Boleng beneran putus ini ya gara-gara teriak-teriak. Oke, turunin dulu semuanya ya tangannya. Turun lagi ya bunda-bundaku yang paling cantik sedunia. Yuk bisa yuk diturunin yuk. Oke. Bunda Desi, kan tadi kan udah boleh bilang turun. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa? Ntar dulu, boleh pilih ke berapa ya? Orang ke berapa yang resen ya? Bunda Santi. Kita pilih orang ke berapa nih yang resen nih? Pertanyaan terakhir. Orang ke-7. Oke, orang ke-7 ya. Cakep. Pertanyaan adalah kepanjangan dari musim. 1, 2, 3 reset. 7. Tadi udah ini habis ini ada setan tadi belajar. Oke, udah ada nih ya. Jadi turun lagi tangannya. Lah kok pada turun? Curang. Nggak boleh curang. Iya kerja. Tapi Pertanyaannya hilangannya nih ya. Diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik ya. Apa kepanjangan dari musim? Ayo. Ya, orang ke-7 yuk. Baru berapa tuh? Ih, pada curang nih Bunda. Iya nih gimana sih? Udah angkat-angkat terus diturunin lagi. Waduh. Musim ya emang ada tadi musim. Kak Vina nggak perhatiin
Orang ada kok, ada kan ya Bunda Santi? Bukan namanya ini kan ada. Emang ada tadi, berarti Kak Tina yang nggak perhatiin, yang Resen aja pada tahu. Oke, udah nih ada Suyeki. Kak Suyeki. Halo. Iya, halo. Oke, halo. Apa nih jawabannya? Kepanjangan dari musin. Mutes sintetis. Ya. Ya. Sintesis sayang sekali sedikit. Itu apa? Kak Suyeki ya. Ya, standing kristal kan? Tapi bukan Benerin lah, jadi benerin aja, itu jawabannya. benerin aja. Kan ada sintetisnya. Ya, Ya udah deh, turunin lagi tangannya, turunin lagi tangannya. Udah turunin lagi tangannya ya. Ini boleng nih udah. Ya udah deh ya, ini akan boleng lihat orang pertama yang angkat tangan setelah boleng hitung. Tuh. Ya pertanyaan. Belum. Astagfirullahaladzim. Sabar boleng sabar ya. Oke, yuk 1, 2, 3 reset. Oke, Ilmi Hayati. Unmute ya? Halo Kak Ilmi. Halo. Halo, apa nih kepanjangan dari musin? Mutiara sintetis. Benar kan? Betul kan nih Bunda jawabannya? Ya, betul buat Kakak Ilmi. Makasih boleh. Makasih Bunda Santi. Ya, ini juga dapat sekali masker ya dari aku. Oke, makasih. Oke, selamat. Kak Ilmi, jangan lupa kirimin nama, nomor handphone, terus mau ditransfer OVO atau GoPay ya. Boleh, nomor rekening nggak sekalian. Ya Allah, Akbar. Nih logo nih kantong boleng. Baik, terima kasih semua bunda-bunda hebat dan juga Bunda Santi. Sama boleh, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan.